Selamat pagi semuanya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Tuhanku mau menyenangkanmu.
pujian yang tulus hati dari hati kita, bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Nanti saya minta Bapak Stephen pimpin kita dalam doa. Tuhanku mau menyenangkan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati kami, Tuhan bentuklah hati kami. Jalannya ibadah pada pagi hari ini, menguasai tiap-tiap pelayanmu, menguasai tiap-tiap kami jemaat-jemaat tempat ini ya Bapak. Kami tahu Engkau hadir tempat ini, Engkau menguasai hati kami, menguasai tempat ini, dan kami mau memulaikan ibadah kami dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini banyak hanya sekali ibadah, sehingga hari ini lebih banyak sedang jemaat yang berkumpul bersama kami untuk ibadah pagi hari ini. Di luar adalah spesial day untuk saudara-saudara kita, tetapi kita luar biasa bahwa hari ini spesial buat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, lanjutan dengan pujian Tuhan. Tuhan sebagai
saya sampaikan. Tetapi hari ini yang sidang jemaat tidak menggunakan kebaya, jangan kalah. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita akan bergoyang bersama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita hingga hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Pergumulan tidak akan pernah usai, tetapi Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita, memberikan kekuatan kita. Kita akan nyanyikan pujian Tuhanlah kekuatan dan masuk. Yang
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian kasih yang sempurna. Kau beri
Kami mengaminkan lagu ini Tuhan. Engkau memberikan yang kami minta, Engkau memberikan apa yang kami perlukan Tuhan. Kalau kami mengetuk Tuhan, haleluya, pintu-Mu akan terbukakan. Bapa, pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Kami mengetuk pintu-Mu Tuhan, dan kami yakin dan percaya Engkau membuka pintu itu bagi kami semua. Haleluya, pintu berkat firman-Mu, pintu berkat jasmani Tuhan boleh terbuka pada pagi hari ini. Dan kami yakin dan percaya, haleluya, Roh-Mu ada di tengah-tengah ruangan ini. Roh-Mu juga menguasai hati pikiran kami pada saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Setelah kita akan buka di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ini satu ayat yang biasanya mungkin saudara sudah hafal. Ayo siapa yang hafal ayat ini? Ulangan 28 ayat yang ke-13. Kalau saudara perhatikan Ulangan 28, maka Ulangan 28 itu berisi berkat dan kutuk. Betul? Ulangan 28 ayat yang ke-13, mari saya undang semuanya kami berdiri, kita baca ayat yang ke-13. Ulangan 28 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali firman Tuhan ini menjadi pegangan kami, pegangan kita. Betul ya? Apa yang bisa dipegang? Yang dipegang ujung itu. Yang dipegang hanya ujungnya saja, tetapi ekor-ekornya nggak mau. Kalimat selanjutnya nggak mau. Betul ya? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Betul? Ini aja bisa kita ambil kan? Betul. Tapi sebetulnya ini kalimat ini belum, janji ini belum selesai karena masih koma, bukan titik. Karena masih koma, bukan titik. Ada teman saya kalau ngomong itu selalu koma. Kenapa? Karena setelah koma itu dia biasanya ngomongnya enak-enak atau menyanjung sedikit, kemudian itu masih koma. Saya tahu koma, setelah koma itu maka dia akan kemudian bukan membuli, dia akan kemudian menggoda teman-temannya yang lain dengan kalimat yang terakhir itu. Jadi masih koma. Nah, kalau kita lihat di sini ini tanda bacanya koma. Bukan titik. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Saya mengaminkan lagu saya mengaminkan firman Tuhan ini. Tetapi kita koma loh ya. Apabila ada syaratnya, engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Apabila engkau melakukan firman Tuhan, apabila engkau melakukan firman Tuhan ini dengan setia, berarti ayat 1 sampai ayat yang ke-12 itu kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan luar biasa, maka engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan engkau akan tetap naik bukan turun.
Firman Tuhan ini sama dengan Yohanes 15 ayat 7 misalnya. Yohanes 17 sampai 15. Coba Yohanes 15 ayat yang ke-7. Tiba-tiba saya ingat tadi di bawah. Saya belum sempat buka baca. Yohanes 15 ayat 7. Ulangan 28 tadi ya. Bukan hampir sama. Tapi kita lihat di sini bahwa apa saja yang kita minta ini diberikan. Tapi ada syaratnya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Nah, kalau ini bagian yang terakhir yang biasanya kita ambil. Tapi bagian pertama kita nggak mau ambil. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, kalau apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau bagian ini, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian ini yang kita terima, bagian ini yang kita amalkan. Tetapi kita lihat di sini ada syarat untuk dapat minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Syaratnya apa? Jika firman Tuhan tinggal di dalam kita, tinggal di dalam aku dan firman dia. Jika kamu tinggal di dalam aku atau Yesus dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, jaluk apa minta apa saja, tak kasih, dikasih semua. Seringkali kalau kita memahami satu ayat itu, kita hanya memahami ayat-ayat yang mengena di dalam hidup kita. Janji Tuhan itu pasti ada syaratnya. Untuk mengklaim janji Tuhan, untuk menikmati janji Tuhan, maka harus ada syarat yang diberikan, yang kita kerjakan. Tanpa mengerjakan syarat itu, maka kita tidak akan bisa menikmati janji Tuhan itu. Tuhan. Nah, kita mau lihat di sini satu contoh. Seorang yang hidup di dalam firman Tuhan, seorang yang hidup dengan luar biasa di dalam kebenaran firman Tuhan, yang menjalani perannya sedemikian rupa, orang ini mengalami keberhasilan. Orang ini mengalami bahwa apa yang dia minta diberikan kepadanya. Sekalipun permintaannya itu bukan buat dirinya sendiri, tapi kita lihat di sini langkah-langkah yang dikerjakan oleh tokoh Alkitab ini akan kita lihat. Mari kita buka di dalam kisah Ester pasal yang keempat. Ester pasal yang keempat. Dapat saudara ayat 11 sampai ayat yang ke 17. Sudah, saya kok malah bingung kalau kita ini ya. Ester pasal yang keempat ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Ya, kita lihat Ester 4 ayat 11 sampai ayat 10 lebih kita baca. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukum mati. Hanya orang kepada raja mengulurkan tongkat yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan
jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul pertolongan, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat 15, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatkanlah tepat seperti pesankan Esther kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu dengan kisah Esther ini. Ya, pada waktu itu orang-orang Yahudi ada di pembuangan, orang-orang Yahudi ada di pembuangan di daerah Babel. Ya, dan kemudian mereka diserahkan, ditempatkan ke daerah-daerah yang ada yang menjadi daerah yang menjadi jajahannya Babel. Jadi begitu orang Yahudi dibuang, diangkut ke Babel, kemudian mereka disebarkan ke daerah pendudukan kerajaan Babel pada waktu itu. Dan kemudian timbullah satu malapetaka, timbullah satu hal yang membuat orang-orang Yahudi ini merasa satu hal yang menakutkan bagi mereka. Karena timbul undang-undang, ya, karena ada orang yang sirik pada orang Yahudi, sehingga timbullah satu undang-undang yang hendak membinasakan orang-orang Yahudi di seluruh kerajaan Babel. Ya, namanya Haman yang menyebabkan hal itu. Dan begitu mendengar hal itu, mendengar perintah yang dititahkan, yang mendengar undang-undang yang dititahkan oleh kerajaan Babel, maka Mordekai itu membawa berita itu kepada Esther di benteng Susan. Esther adalah orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang kemudian dipilih oleh raja untuk menjadi salah seorang istrinya, belum menjadi ratu pada waktu itu, karena untuk menggantikan Ratu Wasti. Ya, kita sudah dengar itu semua. Dan kita lihat di sini keberhasilan yang hendak dicapai oleh Esther itu adalah dia harus menemui raja. Pertama, dia harus menemui raja dan kemudian membuat perintah itu diabaikan atau bagaimana. Tetapi kita lihat ending dari semua ini, ya, ending dari peristiwa ini, akhir dari peristiwa ini, Esther memang berhasil menemui raja, dan kemudian orang-orang Yahudi yang diperkenankan untuk membalas, diperkenankan untuk berjaga-jaga menghadapi masalah itu, karena segala sesuatu yang sudah diundangkan dan dititahkan oleh raja itu tidak bisa dianulir. Dibatalkan. Kita sudah tahu ini semua. Kita sudah tahu kisah bahwa Esther berhasil menghadap raja. Esther berkata permintaannya dia berhasil. Ulangan 28 tadi mengatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan menjadi turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja maka itu akan diberikan kepadamu. Kita lihat di sini itu janji Allah yang luar biasa. Tetapi untuk mencapai hal itu, kita lihat langkah-langkah yang dikerjakan oleh Esther sehingga dia minta dikasih.
minta ketemu sama raja, dikasih sama raja, padahal sudah 30 hari lamanya dia tidak dipanggil oleh raja. Dan kalau raja tidak berkenan, maka hukuman yang diterima dia adalah mati. Kita lihat di sini, keberhasilan Esther pertama kali itu bukan karena dirinya. Keberhasilan Esther bukan karena dirinya, tetapi karena dia. Kesuksesannya, keberhasilannya ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Dia membangun terlebih dahulu hubungannya dengan Tuhan. Sama dengan Yohanes 15 ayat 7 tadi, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Esther membangun hubungannya dengan Tuhan. Imannya tidak menjadi kecil, imannya tidak menjadi lemah. Kalau saya bilang kecil, rasanya juga agak arbitrarian. Karena apa? Karena apa? Karena Tuhan berkata, jikalau engkau memiliki iman sekecil biji sesawi saja, maka engkau berkata kepada gunung itu pindah, gunung itu pindah. Makanya besar kecil iman itu menjadi satu ukuran yang relatif. Tapi kita lihat di sini, iman Esther tidak menjadi lemah. Iman Esther tidak menjadi lemah. Kalau kita baca di dalam Esther pasal 3 ayat 1 sampai ke 3. Ayat Esther 4 ayat yang ke-13 dan 15. Ayat 15 Esther 4 ayat yang. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kita lihat di sini, bukti kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati itu bukan satu rasa berserah atau rasa menyerah, putus asa. Tidak, tapi kita lihat Esther dengan iman melihat, ya, Esther dengan iman melihat bahwa dia mampu, dia bisa mendatangi raja, dia bisa datang kepada raja dan dia bisa selamat. Kata mengatakan bahwa kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati, itu bukan satu hal yang menyatakan bahwa Esther putus asa. Tetapi saya yakin, saya lihat di sini ada satu iman yang kuat untuk memperoleh jawaban dari Tuhan. Iman yang kuat inilah yang menyebabkan kita dapat mendapatkan mujizat Tuhan. Iman yang kuat inilah yang menyebabkan kita bisa melihat perkara-perkara luar biasa dinyatakan di dalam hidup kita. Esther melihat ada satu hal yang menghalangi peraturan raja untuk menghalangi dia untuk datang kepada raja. Kalau raja gak berkenan, aku mati. Tapi Esther dengan iman mendatangi raja, Esther dengan iman untuk menegaskan, untuk menguatkan imannya lagi. Maka kita lihat bahwa Esther memerlukan kekuatan.
Itu dia mau berdoa puasa. Ada namanya doa puasa Esther di sini. Ya, doa puasa Esther berarti 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Bagi orang-orang yang belum pernah menjalani 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, itu rasanya bagaimana? Rasanya seperti berat. Bagaimana dengan mas saya, gitu, dengan lambung saya? Gitu. Kami di sekolah Alkitab dibiasakan menjelang penamatan dan menjelang pengumuman di mana kami ditempatkan. Biasanya kami puasa 3 hari 3 malam. Ya, satu pengalaman yang luar biasa, puasa 3 hari 3 malam. Apalagi yang kelas 1 itu luar biasa. Telur dino, telur pagi gak makan. Ada satu teman saya berkata kepada Peggy Bues, aku punya penyakit lambung akut, bagaimana dengan penyakit saya? Peggy Bues dengan iman, bukan iman ya, Peggy Bues dengan sombong. Kadang-kadang Peggy Bues itu juga kadang-kadang arogan sekali. Ada sifat, kalau kamu mati gara-gara puasa 3 hari 3 malam, tak kasih peti mati mas. Itu. Semuanya nggak makan, termasuk peliharaan semuanya nggak makan. Ya, termasuk anjing-anjing itu nggak makan. Dapur tertutup semuanya. Begitu. Dan puji Tuhan, teman saya yang punya lambung akut ini, penyakit lambung akut itu bisa melalui 3 hari 3 malam. Puji Tuhan berkata, gimana? Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa bro. 3 hari 3 malam. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Tanpa iman tidak mungkin kita mendapat pertolongan Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin kita mendapat kita bisa mengklaim janji Tuhan, kita bisa minta janji Tuhan. Iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan remehkan firman Tuhan yang membangkitkan iman kita, yang menumbuhkan iman kita, sehingga kita akan bisa berkata, aku lebih dari pemenang. Aku adalah orang-orang yang mengalahkan dunia, lebih dari pemenang, karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan remehkan firman Tuhan. Setiap hari kami baca firman Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau satu pasal kami baca semuanya, terkadang satu pasal itu hanya berlalu begitu saja. Jadi saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, tidak mungkin satu pasal itu bisa menjadi rema di dalam kehidupan saya, kecuali kalau itu bercerita, kalau itu dituliskan tentang satu cerita atau satu kisah seperti Esther ini. Biarlah kalau saya membaca satu pasal ini, ada satu ayat yang menjadi rema di dalam hati saya, menjadi pegangan di dalam hati saya sepanjang hari ini. Rema itu yang menguatkan saya. Firman Tuhan yang kita baca, dan kemudian suara Tuhan berkata, ini loh firman Tuhan yang Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan sudah dibagikan secara gratis, bukan? Melalui firman Tuhan, melalui renungan itu, jadikan itu menjadi satu rema. Tuhan tolong biarlah renungan yang aku baca pada pagi hari ini, firman Tuhan yang cuma sekelumit itu, mungkin cuma sepenggal, sepotong dari ayat firman Tuhan itu, menjadi rema di dalam hatiku. Dan pada saat
firman Tuhan itu bertumbuh di dalam kita, iman kita juga bertumbuh di dalam kehidupan kita. Betul kan? Kalau aku tinggal di dalam kamu dan firman-Ku tinggal di dalam dirimu, Yohanes 15, mintalah apa saja kuberikan. Firman Tuhan penting. Awali hidup kita dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Dalam satu pasal tidak mungkin saya bisa menerima semuanya. Dalam satu ibadah tidak mungkin saya bisa menerima semua kebenaran firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan. Tidak. Biarlah percikan firman Tuhan. Saya bilang percikan firman Tuhan itu bisa kita tangkap dan kita terima menjadi firman yang hidup di dalam hidup kita. Iman kita boleh tumbuh di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melihat permasalahan itu dari kacamata iman. Ada permasalahan di dalam kehidupan Ester, tapi dia tetap mau melangkahkan kaki untuk mendatangi Raja Ahasveros. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu milikilah iman. Iman yang sebesar biji sesawi mengalahkan dunia. Amin. Hubungan, jadi keberhasilan dari Ester itu dilihat terjadi oleh karena hubungannya dengan Tuhan. Yang pertama adalah oleh karena iman. Yang kedua, perhatikan, yang kedua, Ester rela melepaskan kehendaknya dan melakukan kehendak Tuhan. Ya. Ester rela melepaskan kehendaknya dan Ester rela melakukan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-16 yang kita baca tadi. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kita lihat di sini Ester meletakkan kehendaknya dan masuk di dalam kehendak Allah. Masuk di dalam kehendak Allah untuk mengerjakan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau mau melakukan kehendak Allah, maka rela melepaskan kehendak kita dan masuk di dalam kehendak Allah. Suka? Butuh kerelaan hati. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan untuk masuk di dalam kehendak Allah itu mati. Ada beberapa orang yang mau melakukan kehendak Allah dan konsekuensinya mati. Contoh Maria. Pada waktu dia didatangi oleh malaikat itu, dan kemudian malaikat itu berkata bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Dan dia berkata, jadilah menurut aku ini hamba-Mu, jadilah menurut firman-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu. Kita lihat mati. Kenapa? Kalau kedapatan wanita dulu kedapatan hamil tanpa suami, itu hukumannya mati. Karena apa? Karena berzina. Hukumannya dilempar batu, direjam dengan batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita mau melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita secara pribadi, kehendak Allah secara umum.
ada, tetapi kehendak Allah secara pribadi kepada kita harus kita lakukan. Bahkan Yesus pun di dalam doanya mengatakan agar kita melakukan kehendak Bapa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Agar kita mau mengerjakan kehendak Allah di bumi. Terkadang kehendak Allah, rencana Tuhan di dalam hidup kita terkadang tidak masuk akal. Tapi mari kita lakukan itu. Kita berjalan, kita jalani saja dengan iman. Oleh sebab itu kalau kita mau melangkahkan kaki kita melakukan kehendak Allah, diperlukan iman yang kokoh, diperlukan iman yang kuat. Karena terkadang kehendak Allah itu tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan yang kehendak kita. Bahkan kadang juga itu membuat kita mengalami juga penderitaan secara jasmani. Kita lihat di sini hubungan dengan Tuhan ditandai dengan imannya yang kuat, dengan mau melakukan kehendaknya, kehendak Tuhan. Yang ketiga, hubungan Esther dengan Tuhan, keberhasilan Esther ditentukan dengan hubungannya dengan Tuhan. Kita lihat hubungan dengan Tuhan ditandai dengan kehidupan doa yang luar biasa. Ayat yang ke-16, mari adakan doa puasa 3 hari 3 malam. Supaya apa? Supaya pada saat aku datang, Raja berkenan. Kalau enggak aku mati, ya mati enggak apa-apa. Doa sekali, doa disepelekan. Coba yang Selasa dan berdoa. Dan doa itu menentukan hubungan kita, menentukan keintiman kita dengan Tuhan. Luar biasa. Beberapa tahun ini Tuhan mengajar saya di dalam doa. Hal-hal yang tidak bisa saya kerjakan, saya bawa dalam doa. Hal-hal yang di luar kemampuan saya bawa dalam doa. Hubungan yang baik dengan Tuhan menentukan kesuksesan kita. Doa. Berapa lama kita berdoa? Mau 1 menit boleh. 1 menit itu lama loh saudara. Betul enggak? Betul enggak? 1 menit itu lama apa enggak? 1 menit itu lama apa enggak? Saya setiap hari kalau tidak libur seperti ini, setiap hari harus cek clock. Kalau cek clock ya, absen di SMP negeri. Absen di SMP negeri. Kalau hari-hari biasa, maka absen di SMP negeri itu jam 6.40 sampai jam 7. Waktu puasa kemarin jam 7.40 sampai jam 8. Jam 7.40 atau 6.40. Nah, ini setelah puasa nanti tanggal 2 masuk itu dia, tanggal 2 masuk ya. Tanggal 2 itu masuk, berarti masuk 6.40. 6.39. Jadi begitu 6.38 langsung 6.39 saya sudah berdiri di depan mesin cek clock itu menunggu 1 menit. Kok sudah 1 menit itu rasanya diuteni. Iya kan? Tunggu 1 menit. Lama juga 1 menit itu. Akhirnya 6.40 terjadi. Sekarang mau doa berapa lama? 1 menit, 2 menit, 3 menit. Atau kita cuma berdoa, kita hanya berdoa Tuhan Yesus, tolong saya, amin. 1 menit, tidak sampai. Tapi artinya apa?
melalui doa itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mengakui, aku gak mampu Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Pada saat kita berdoa, Tuhan tolong saya, itu menyatakan bahwa aku gak sanggup dengan kekuatanku, aku gak sanggup dengan kemampuanku, tolong saya Tuhan. Maka saya yakin Tuhan mendengar doa kita apabila kita berdoa seturut dengan rencana dan kehendaknya. Apabila kita juga pada waktu kita berdoa dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga kita merasa kuat dan kokoh, sehingga kita merasakan kekuatan firman Tuhan itu menunjang kita pada saat kita berdoa, Tuhan tolong saya, iman kita bangkit. Jangan tinggalkan jam-jam doa yang ada. Pagi hari berdoa, awali dengan doa. Awali dengan membaca firman Tuhan, berdoa menyembah Tuhan. Maka pada saat engkau berteriak, Tuhan tolong saya, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan pasti menolong kita semua. Firman Tuhan tidak saya panjangkan pada pagi hari. Mari kita masuk di dalam doa. Hatiku tenang, berjalan bersamamu. Pertolonganmu sungguh ajaib. Kita nyanyikan lagu ini. Kalau kau menghadapi permasalahan yang ada, mari perbaiki dulu hubunganmu dengan Tuhan. Makanya jangan tunggu permasalahan datang, hatimu tenang. Ada? Betul. Jadi jangan tunggu permasalahan itu datang, kemudian kita baru menjalin hubungan kita baik dengan Tuhan. Tapi jalin dulu hubunganmu dengan Tuhan, maka begitu permasalahan datang, kita tidak perlu berdoa dengan bertele-tele, kita tinggal berdoa, Tuhan tolong saya, maka pertolongan Tuhan akan datang kepada kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini.
tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Menikmati janji-janji Tuhan, baik selama kami hidup
sajikan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus, berkati firman-Mu dalam hati umat-umat-Mu pagi ini Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya. Apapun yang kami hadapi, biar kami datang kepada Yesus yang adalah sumber dari pertolongan itu. Datang kepada Yesus yang adalah sumber daripada berkat itu. Karena kami tahu Engkaulah sumber daripada segalanya dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan, biarlah Roh Kudus juga yang menolong kami, memberikan dengan sukacita dan sukarela, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita akan memberikan Krisma, kita akan menyanyikan pujian langit dan bumi pujilah Tuhan. pelayanan altar memakai baju kebaya yang perempuan dan yang laki memakai batik. Makanya saya nggak berlengan panjang dan tidak berdasi, saya pakai batik. Begitu diumumkan di grup pakai batik, saya bingung batik yang mana, karena batik banyak dari sekolah SD dan SMP. Kalau saya pakai SD, SMP berarti kan itu sebagai seragam. Saya lihat, oh ini ada satu batik yang bukan dari SMP dan SD, makanya saya pakai ini. Itulah ya, Adi Kartini tanggal 21 kemarin ya, itulah hari Kartononya tanggal 29 Februari, saudara bisa merayakannya ya. Ya, selamat datang juga untuk keluarga yang dari luar kota, yang dari Solo, dari Jakarta dan dari Sidoarjo, dari Mengwi. Saya lupa tanya namanya kemarin. Ya, Tuhan, selamat datang semuanya. Yang dari Mengwi rupanya saya lupa, dan kemarin sudah disebutkan sama siapa, cuma saya lupa. Ya, kalau yang dari Jakarta itu yang masih anak dari Bapak Oi William Fa. Kalau yang dari Mengwi Bali anak William Ken, mungkin bapak-bapak yang senior tahu siapa ya. Jadi ini masih kakaknya Vera, masih cicitnya Vera. Kalau lebih dikenal Vera ya, karena memang selama Vera berjemaat di sini ya. Tuhan, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian juga Mbak Nanti sudah beberapa kali bersama dengan kami. Selamat datang dari Taiwan. Sebenarnya Taiwan ya? Oh bukan. Dari Bali sih ya. Hah? Oh Singapura. Oh Singapura.
Bukan Taiwan itu Nur ya. Nur belum pulang, rupanya cocok dengan udara Taiwan, rupanya Nur. Ya Tuhan memberkati kita semua. Banyak yang juga yang tidak hadir karena banyak yang berpergian, berwira swasta, berwisata, bukan berwira swasta, berwisata. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah saudara bisa bekerja, nikmatilah hasil pekerjaan saudara dengan berwisata. Ya, tidak dilarang kok berwisata itu. Ya, jangan cuma kerja saja. Ya, jangan cuma kerja saja. Kalau sempat berwisata, berwisatalah. Ya, Tuhan. Kami cuma berwisata ke Gunung Kancil kemarin, saudara ya. Ke Gunung Kancil, puji Tuhan. Sekalipun cuma pindah makan di sana, cuma makan pop mie, makan terus pulang. Pindah makan, pindah tidur siang. Kalau di sana di Gunung Kancil ada gazebo sehingga saya bisa tidur sebentar di situ. Enak juga tidur di tepi pantai, anginnya besar. Tuhan. Ya, Selasa tanggal 25 April ada ibadah doa jam 6 sore, ada penjemputan, kemudian hari Kamisnya ada ibadah tengah minggu. WL-nya Bapak Sekir Santoso, bisa Om ya, jam 6 sore juga ada penjemputan, dan hari tanggal jam 19.30-nya ada ibadah, ada latihan musik untuk ibadah raya pagi, dan hari Jumat, hari Sabtu 29 April ada ibadah remaja pemuda jam 6 sore. Kemudian ya hari Minggunya tanggal 30 April ibadah raya, WR-nya Bapak Rudi, seniornya Saudari Hana dan Saudari Fani. Ibadah rayanya cuma sekali jam 6 sore. Ya, jam 6 sore ada penjemputan. Ya, ada penjemputan. Jadi ibadah minggu depan sore saja. Kalau tidak pada pagi hari ini cuma pagi saja. Nanti minggu pertama itu ibadahnya 2 kali. Kenapa ibadah itu adalah minggu kelima? Ya, minggu tanggal 30 atau minggu kelima biasanya disertai dengan perjamuan kasih, tapi perjamuan kasihnya ditiadakan dan tetap ibadah sekali supaya kita bisa bergabung dan bergabung dan supaya kadang-kadang kita nggak ketemu ya kebagiannya ini. Jadi itu kalau Tuhan kehendaki, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yeri Gunawan. Saya akan pastikan nanti hari Senin ya, Bapak Pendeta Yeri Gunawan. Sudah beberapa kali saya undang, selalu aja bukan molor ya, karena belum kesibukan beliau, apalagi beliau sekarang menjadi majelis daerah kembali ya. Tuhan, saya kira ada tambahan dari Gembala. Tidak ada, nanti saya dapat lagu untuk ibadah raya pagi, dan kemudian minggu depan ada ibadah sekolah minggu jam 9.30 dan pra remaja juga jam 9.30, ada penjemputan dan juga lagu untuk hari Minggu pagi bisa diberikan pada hari Selasa. Mari saudara semuanya boleh berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Doa Yabes, kita masuk dalam doa ini.
buat rekan-rekan kami yang sedang berwisata keluar kota. Perlindungan dan penyertaan-Mu boleh ada bagi mereka ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya mereka semua boleh kembali Tuhan ke tempat ini, kembali ke Solo dengan selamat sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan rekan-rekan kami yang dari luar kota, Bapa, perlindungan-Mu juga boleh ada Tuhan selama mereka ada di Solo, ada di Banyuwangi Tuhan, untuk berwisata Tuhan, atau untuk berkunjung kepada keluarga yang ada, sehingga Tuhan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami Tuhan juga boleh kembali ke tempat asalnya dengan selamat sejahtera yang daripada-Mu, karena pertolongan-Mu Kau berikan bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terimalah segala taburan pujian penyembah kami, persembahan kasih kami yang membalikan milik Engkau, dan juga kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami. Bapa, biar semua persembahan kasih kami ini Tuhan boleh naik ke hadirat-Mu. Taburan ini boleh menyenangkan Engkau Tuhan, dan kami yakin dan percaya apa saja yang sudah kami taburkan Tuhan, kami boleh tuai berlipat kali ganda seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami semua akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, serta memberikan damai sejahtera bagi engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.